Bismillah, Alhamdulillah, dan selamat siang, sugeng rahayu semua para pemirsa. Video ini melanjutkan dari volume pertama. Video ini adalah volume kedua. Dengan judul Pintu Gugat. Agar ke depan peradilan itu solid, valid, tepat, teruji dan terukur sesuai dengan nilai kebenaran dan undang-undang dan hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, aku berikan konsep di lampiran ini. Mengapa aku siapkan? Guru bisa memastikan, karena baik Kejaksaan Agung, Hakim Agung, Mahkamah Konstitusi, dan kejaksaan juga kepolisian, saya ukur pastilah kalian tak akan pernah mampu dan tidak mungkin kalian mempunyai kemampuan, sehingga aku siapkan konsep ini. Bahasa sederhananya, kamu semua aku didik karena kebodohan Anda semua. Para pemirsa, video inilah nanti bahan untuk menguji suatu hukum, suatu nilai kebenaran, suatu perundang-undangan tentang yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Video ini juga sekaligus tolak ukur undang-undang dan aturan yang telah dibuat dari orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan tentang hukum di negara Republik Indonesia. Sekaligus video ini akan memberikan masukan kepada siapapun yang mendapat keputusan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikecam sesat atau penistaan agama. Maka melalui video ini guru berpesan, pahami betul-betul tentang konsep ini. Karena negara ini harus diriset. Negara ini harus direlevok. Dirubah total karena salah sejak sebelum merdeka. Satu contoh para pemirsa di luar sana, aku ajarkan konsep agar kalian lebih mengerti, terutama sesuai dengan judul Pintu Gugat. Selamat bangsaku, Nusantara bangkit. Sesuai dengan judul yang video sudah disampaikan guru, Peradaban Baru, Indonesia Baru. Ini harus diselesaikan karena ini nanti akan merombak sistem yang ada di negaramu. Ruang dan waktunya sudah tepat. Sebentar lagi kita akan membuat tatanan baru dengan adanya Pilpres. Satu contoh, para murid dan santri juga para pemirsa, dan bagi kalian yang mendengarkan saya, baik dari kehakiman maupun dari kejaksaan, ataupun juga dari kepolisian. Baik kalian yang menjadi hakim agung, mahkamah konstitusi. Satu contoh yang tergugat adalah aku, Ahmad Naf'an. Aku dituduh, aku kau tuduh, aku kau beri surat keputusan. Bukan aku pribadi, tapi di situ ada ilmuku. Sedangkan ilmuku yang aku didik kepada murid santri itu mewakili dari sekup yang ada di sini.
Kalau tidak percaya, lihatlah 500, kurang lebih 550 video. Artinya aku sebagai manusia dan aku warga bangsa Indonesia berkewajiban memberi ilmu, mendidik, mengajarkan kepada generasi dan sekaligus mendidik kepada murid dan santriku. Dan ilmu yang aku ajarkan itu pun juga terangkai dari sejarah ilmu leluhur yang ada di Jawa. Satu contoh, ilmuku itu mewakili seluruh Nusantara. Dan suku-suku yang ada di Indonesia terwakili dari ilmuku. Karena ilmuku adalah ilmu dari leluhur yang ada di Jawa. Dan ilmu leluhur di Jawa itu sudah menyebar dari menjadi beberapa suku di Nusantara. Dan ilmuku pun juga mendidik, mengajarkan tentang budaya, tentang tradisi yang ada di bumi Pancasila. Ilmuku pun masih terangkai dengan apa yang dilakukan dari saudara kita yang di Kapitayan, yang di Hindu, yang di Buddha, juga yang di Kristen, di Katolik, di Konghucu. Dan orang-orang yang mungkin bagi agama dikecam kafir, itu pun juga aku didik. Orang-orang yang dikecam musyrik pun di situ tertera dari ilmuku. Dan orang yang kalian sebut tidak bertuhan, semua sudah aku didik melalui ajaranku, melalui ilmuku. Lantas dengan kebodohan pejabat, terutama kejaksaan Kota Mojokerto, yang ditembuskan kepada yang menerima tembusan, kok kecam sesat tidak boleh diajarkan. Artinya surat keputusan yang dikeluarkan Kejaksaan Kota Mojokerto yang diterima dari yang mendapat tembusan, artinya Anda penghancur Nusantara, penghancur suku-suku yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anda menghambat satu sistem yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pahamkan bagi kalian yang membuat keputusan. Kalau rakyat Indonesia dari kesekian suku ini sadar dan mengerti bahwa keputusanmu itu merusak, menyakiti, menghancurkan bangsa. Apa yang kalian terima kalau semua warga rakyat ini sadar dari keputusan Anda? Karena ilmuku mewakili dari kesekian ini. Satu contoh aku mewakili dari kesekian ini. Maka di sini ada namanya pintu gugat. Di sini ada penghalang dari undang-undang yang dibuat orang-orang dalam kebodohan. Orang-orang yang menjabat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjabat di pemerintahan, karena perilakunya yang buruk, yang tidak mempunyai nilai kapasitas sebagai pemimpin, membuat aturan sehingga apa-apa yang ada di bumi Pancasila ini terhalang. Faktanya berapa rakyat, berapa umat kau penjarakan atas nama kebodohan aturan dan undang-undang yang sudah kalian buat di negaramu sendiri. Artinya dari konsep ini ada pintu gugat, ini harus dibuka dan ini harus dirobohkan. Satu contoh undang-undang yang dikeluarkan atas desakan lembaga atau kelompok atau gerombolan yang mengaku MUI. Inilah pintunya yang dibuat undang-undang di negara kita. Ini harus aku robohkan ini. Dengan memahami ini, nanti kita uji di depan hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum positif ataupun hukum berbanding balik. Dan sekaligus ini nanti kita uji dengan hukum dunia yang akan disaksikan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan lebih tepat lagi di era sekarang, semua manusia mudah mengakses dengan adanya elektronik atau media sosial.
Ini sesuatu hal yang sangat istimewa untuk membuka peradaban baru. Kita akan mengikis dari hal-hal yang bodoh. Kita akan menyingkirkan orang-orang yang tidak ada gunanya di bumi Pancasila. Daripada negara dikotori orang-orang yang tidak berguna. Nanti ada kata di situ, uji materi. Para pemirsa, semua ada risiko. Sama juga undang-undang yang diputuskan dari negara, meskipun undang-undang itu salah dan kaprah. Tatkala manusia, satu contoh, rakyat yang di sana, umat yang di sana-sana, kau putuskan penodaan agama. Dengan keputusan yang salah itu, orang itu kau pidanakan, kau penjarakan. Tapi sebaliknya, kalau yang membuat keputusan ini salah dan tidak terbukti, sebaliknya. Di sini ada tuntutan paling tidak ini 3. Paling tidak 3 tuntutan ini yang harus disampaikan. Satu contoh, ada undang-undang di sini dipengaruhi dari gerombolan ini. Tuntutan pertama, bubarkan gerombolan itu dari negara. Kalau toh yang membuat keputusan dengan kata sesat, kalau Anda tidak bisa meluruskan tepat dan benar sesuai Islam. Tuntutan yang keempat, kembalikan uang rakyat yang setelah Anda pakai. Jadi kalau negara atas nama agama yang ada di gerombolan Majelis Ulama, kalau Anda tidak mampu meluruskan sesuai Islam, kembalikan uang murid-muridmu, kembalikan uang wali murid, karena agamamu adalah nyimpang dan kalian akan terbukti bahwa Anda adalah penipu. Kalau terbukti di depan hukum bahwa agamamu salah dan perilakumu adalah penipuan atas nama agama, tuntutan yang keempat, kembalikan uang rakyat yang telah kau tipu, kembalikan uang murid-murid Anda. Aset-aset yang kau tipu atas nama agama, kembalikan kepada rakyat semua. Itu tuntutan yang keempat. Sesuai dengan tuntutan dari undang-undang yang kau buat keputusan atas nama dorongan, kalau tidak mampu meluruskan sesuai dengan Islam, satuan 1 triliun rupiah, aku tuntutkan kepada kelompok gerombolan yang mengatasnamakan agama itu. Dari ketiga dan keempat itu nanti bila kalian tidak memenuhi sebagai kewajiban dan sesuai undang-undang yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia, siapapun yang menyebarkan aliran sesat dan agama sesat, hukumannya 5 tahun penjara. Kalau aku mampu dan bisa membuktikan bahwa kalian yang bergerombol adalah agama yang sesat, kalian adalah penipu rakyat dan umat yang merusak bangsa dan negaraku, kira-kira bagaimana? Kalau kalian semua aku penjarakan atas nama hukum dan undang-undang di negara kesatuan Republik Indonesia, camkan. Maka di sini sudah ditulis oleh guru. Bila kalian gagal tidak mampu meluruskan sebagai apa yang tertuduh dan apa yang Anda tuduhkan, itulah tuntutan yang aku sampaikan melalui video ini. Itulah para pemirsa, tolong video ini disimpan. Karena jalan satu-satunya untuk mencapai keadilan, untuk menghasilkan kerukunan di negara kesatuan Republik Indonesia, tidak ada jalan lagi. Mengapa ini aku harus tempuh? Karena aku tahu dan mengerti bahwa kalian di negara ini Anda terpelosok, terjerumus dari kesesatan Anda sendiri. Karena Anda tidak mengerti sejarah.
Anda tidak mengerti nilai-nilai keilmuan, Anda tidak mengerti tentang Islam. Sehingga perilakumu yang nyimpang dan salah sesuai Islam dan hukum, kau kira itu kebenaran. Tatkala itu sudah kau tuangkan menjadi aturan dan undang-undang, maka menjadi kerusakan di negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga rakyat tercerai-berai, umat saling bertikai karena kalian dalam kesesatan dan kebodohan. Maka melalui video ini, mengapa ini aku ambil langkah? Tidak akan pernah ada jalan lain selain melalui aturan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah volume kedua sudah aku selesaikan. Aku lanjut untuk volume yang ketiga.